Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan zakat dari Presiden Joko Widodo kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Rabu 13 Maret 2024. Namun tersorot momen Presiden Joko Widodo tak menyalami Prabowo. Momen itu tercipta seusai Jokowi menyerahkan dan membayar zakat menggunakan kris yang telah tersedia di meja. Lantas Jokowi menghampiri dan menyalami beberapa menteri yang menggunakan kemeja batik. Terlihat Prabowo Subianto yang memakai kemeja putih turut berdiri menyambut Jokowi. Namun Jokowi pun tak mengulurkan tangan untuk menyalami Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Prabowo yang sudah berdiri hanya melihat ke kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat, teman-teman Bloko Soto Channel? Apa kabar semuanya? Para penonton setia, para penggemar Gus Nur dimanapun berada, di Indonesia ataupun di luar negeri. Sudah lama tidak berjumpa dan ada satu materi yang menarik menurut saya. Tapi sebelum masuk ke materi ini, ada satu permintaan khusus dari saya, yaitu ayo sama-sama kita mendoakan, terutama di bulan Ramadan ini banyak sekali waktu mustajab yang bisa kita lakukan untuk berdoa. Saya minta satu saja untuk sama-sama kita mendoakan Gus Nur, ya, supaya tetap Allah lindungi Gus Nur, tetap Allah berikan kesehatan yang cukup untuk Gus Nur, dan yang terpenting semoga Allah cepatkan lagi Gus Nur untuk segera bebas dan bisa bertemu lagi dengan kita secara langsung ataupun melalui video online seperti ini. Baik teman-teman ya, terima kasih semuanya. Mohon dibantu doanya untuk kesehatan Gus Nur dan kebebasan Gus Nur, semoga lekas keluar. Begitu teman-teman ya, terima kasih barakallah. Sekarang langsung saja, tidak perlu bertele-tele karena masa-masa politik masih bisa dibilang masih panas ya teman-teman. Karena sekarang di Jakarta masih terus berlangsung demo di depan DPR ya, masih belum kunjung selesai ini permasalahan dari negeri ini. Sekarang saya sempat beberapa hari lalu nonton video ya di sosial media bahwa Presiden Jokowi itu tidak menyalami seorang Prabowo. Mungkin terlihat biasa saja, tidak menyalami ya wajar sih, manusia bisa jadi lupa atau kebablasan kelewat kan normal sih. Tapi apa mungkin karena ini adalah sosok Jokowi sebagai presiden yang masih aktif sekarang dan sosok Prabowo, salah satu capres yang menurut quick count dan penghitungan dari KPU paling unggul persentasenya. Mungkin dari sosok ini yang akhirnya jadi apa ya, perbincangan yang menarik gitu untuk dibahas ya oleh rakyat-rakyat di bawah ini. Tapi bukan dari asumsi saya sendiri, saya akan membacakan tulisan yang menurut saya bagus, unik ya, keren untuk kita ulas, untuk kita baca. Penulisnya di sini namanya Henry Subiakto. Ya, Mas Henry, Bapak Henry, izin saya membacakan tulisan beliau, tulisan jenengan untuk saya upload di YouTube ini. Judulnya sudah ini ya, politis lah. Judulnya adalah Retak Hubungan. Wiwi tidak mau lagi menyalami Wowo. Ya, coba didengar lagi teman-teman. Retak hubungan, Wiwi tidak mau lagi menyalami Wowo. Di bawahnya, kini konflik Wiwi versus Wowo sudah dimulai. Mubahalah Gus Nur sedang berjalan. Ya, mubahalah Gus Nur sedang berjalan. Sebagaimana yang sudah kita tahu, Gus Nur beberapa kali melakukan mubahalah di berbagai tempat saat pengajian akbarnya beliau terkait kezaliman dari rezim yang sekarang ini. Silakan teman-teman bisa searching sendiri ya di Google atau di YouTube, mubahalah Gus Nur. Di situ sudah jelas sekali siapa saja yang Gus Nur sebut, ya, rezim-rezim dari instansi apapun yang sudah Gus Nur sebut, dan apa saja yang akan Gus Nur terima
atas mubahalah itu jika yang Gus Nur beritakan itu bohong atau salah, dan apa yang akan diterima oleh pihak terkait itu apabila memang pihak terkait itu yang salah. Atau seperti itulah simpelnya, bisa teman-teman lihat sendiri di YouTube teman-teman ya. Sekarang gini, mubahalah Gus Nur sedang berjalan. Potensi konflik antara Jokowi versus Prabowo setelah menang Pilpres itu memang besar. Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai kelihatan. Konflik rebutan pengaruh adalah kelaziman dalam politik. Jadi dalam politik, menurut saya sebagai yang awam politik, di politik itu rebutan kursi sudah menjadi hal yang sangat-sangat lazim. Saling sikut, saling tendang, saling menyingkirkan demi kekuasaan, demi merebut kursi jabatan, itu sudah sangat-sangat lazim. Persis seperti yang ditulisan. Saling sikut, saling tendang, saling menyingkirkan, saling menggeser-menggeser, apapun caranya akan dilakukan demi mendapatkan kursi kekuasaan. Lanjut, ini saya baca tulisan teman-teman ya. Lanjut, sehingga besar kemungkinan akan terjadi drama-drama politik baru terkait apa yang akan dilakukan Jokowi dan apa pula yang akan dilakukan Prabowo, tentu menarik untuk disaksikan. Jadi ayo sama-sama kita pantengin nih sosial media ya, entah itu YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, apapun itu, yuk kita pantengin nih keputusan-keputusan atau drama-drama apalagi yang menyengsarakan rakyat, yang menguntungkan rakyat, yang pro dengan rakyat, yang kontra dengan rakyat, yuk kita pantengin terus ini ya. Mana yang berjuang untuk rakyat, mana yang menindas rakyat, kita pantengin. Kita tandain nih, oh ini ternyata yang menindas rakyat, oh ini ternyata yang memperjuangkan hak rakyat. Ayo kita pantengin, kita lihat, oh orang ini gitu ya teman-teman ya. Kita pantengin terus. Untuk kedepannya nih akan banyak kejadian-kejadian atau drama-drama yang menarik untuk kita saksikan. Lanjut lagi teman-teman. Waktu yang dimiliki Jokowi hanya pendek. Tinggal 6 bulan. Masih berkuasa penuh. Maka dalam waktu pendek itu dia harus memanfaatkan secara efektif agar dia bisa tetap punya power walau tidak lagi jadi presiden. Syukur-syukur kalau bisa melemahkan Prabowo dan Gerindra. Jadi sebelum Pilpres 2024 ini berlangsung, sudah banyak sekali berita-berita atau polemik ya, atau drama-drama politik tentang rezim atau presiden Jokowi ini yang ada nuansa ingin membatalkan atau menunda pemilu, Pilpres. Ada juga nuansa-nuansa ingin mengubah undang-undang ya untuk dirubah menjadi presiden boleh 3 periode. Dan kedua hal itu ditolak oleh warga, ditolak oleh masyarakat Indonesia, bertolak belakang sekali, di demo di mana-mana. Akhirnya ditolak. Akhirnya finishnya anaknya sendiri yang lolos menjadi calon wakil presiden dan disahkan sendiri oleh pamannya sendiri yang menduduki kekuasaan sebagai ketua MK waktu itu, yang itu pun mengundang banyak polemik di demo di sana di sini, melanggar kode etik. Ya, tapi mau gimana lagi? Alasannya bagi yang pro dengan rezim, pro pemerintah, sesalah apapun kode etik itu sudah ditok, sudah disahkan. Bagi yang tidak pro dengan rezim, itu nggak sah, itu melanggar kode etik, nggak sah. Ya. Saling melawan nih. Sekarang kita lanjut dulu. Ketumnya jadi capres dengan kemenangan suara 58%. Tapi partainya sendiri perolehannya suara merosot di bawah 15%. Ini yang dimaksud adalah Prabowo ya teman-teman, Prabowo dan Gerindra. Syukur-syukur kalau bisa menang ke Prabowo dan Gerindra. Istana harus segera mewujudkan koalisi besar bersama partai-partai yang akan diketuai Jokowi. Ingat ya, partai-partai besar yang akan diketuai Jokowi dengan tidak menyertakan Gerindra di dalamnya. Jadi partai besar tanpa ada Gerindra yang akan diketuai oleh Jokowi. Ini lanjutan strategi politik tahun 2024 di mana partai Gerindra dibuat anomali. Lanjut lagi yang barusan.
ketumnya jadi capres dengan kemenangan suara 58%. Tapi partainya sendiri perolehan suara merosot di bawah 15%, yaitu Prabowo dan Gerindra. Seakan-akan pasangan Prabowo Gibran tidak berpengaruh ekor jasnya pada perolehan Gerindra. Lanjut, malah nih teman-teman. Malah yang naik drastis justru Golkar. Partai yang sedang jadi sorotan karena ditengarai kemenangan Jokowi, karena ditengarai akan ambil alih oleh kekuatan Jokowi. Jadi Gerindra malah yang presentasinya menang, Prabowo menang 58%, tapi partainya sendiri Gerindra merosot di bawah 15%. Justru yang merosot adalah Golkar, ya, yang dimana Golkar ini mengusung Gibran sebagaimana anaknya Jokowi. Justru lanjut ini, malah naik drastis justru Golkar, partai yang sedang jadi sorotan karena ditengarai akan diambil oleh kekuatan Jokowi. Ini juga menyiratkan pesan politik bahwa yang menang Pilpres itu bukan Prabowo. Ya, teman-teman juga pasti sudah bisa menilai ya, Prabowo ini sebagai apa. Yang menang ini Prabowo atau di belakang layarnya Prabowo. Atau bagaimana menurut teman-teman? Silakan komentar di bawah ya teman-teman. Menyarankan yang menang Pilpres itu bukan Prabowo, tapi itu kemenangan Jokowi bersama Golkar yang telah mengusung anaknya, yaitu Gibran. Kemenangan terjadi karena usaha dan strategi Jokowi yang secara terbuka membela pasangan Prabowo Gibran dengan berbagai cara. Tentu hal ini bagi Prabowo dan Gerindra serta pendukungnya harus menyadari dan harus terus menghormati, bahkan tunduk pada politik Jokowi. Prabowo aslinya Prabowo belum tentu menyukai Gibran, ya. Prabowo belum tentu menyukai Gibran, anak Jokowi yang besar karena dikarbit. Tapi Prabowo terpaksa harus menerima demi bisa memanfaatkan power Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024. Nanti setelah dilantik jadi Presiden RI, tentu Prabowo ingin berkuasa penuh. Gak mungkin lah mau ada matahari kembar. Disitulah bibit konflik rebutan power antara Jokowi dan Prabowo sulit diledakkan. Terakhir teman, penutupan udah mau selesai. Sekarang Jokowi tinggal punya waktu 6 bulan untuk melemahkan Prabowo. Kita lihat saja drama politik seperti apa yang akan terjadi setelah periode honeymoon politik keduanya selesai. Apa masih tetap akrab saling dukung dengan kesepakatan atau malah masuk periode saling tikam? Ya, saling tikam untuk merebut kekuasaan power tadi. Kita lihat saja. Kalau lihat video ini kasihan juga Pak Prabowo yang dicuekin Jokowi. Bibit konflik memang sulit terhindarkan. Penulis Henry Subiakto. Jadi teman-teman sudah cerdas lah. Rakyat Indonesia sudah cerdas. Mana yang benaran pro dengan rakyat, beneran ingin memajukan rakyat, memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, mana yang justru hanya menjadi topeng saja dari kekuasaan. Teman-teman insya Allah sudah paham, sudah tahu mana sosok yang benar-benar tulus untuk Indonesia, mana sosok yang benar-benar hanya menjadi boneka saja, mana sosok yang benar-benar hanya menjadi topeng saja, tangan kaki dari rezim yang sudah berkuasa. Silakan teman-teman komentar di bawah bagaimana pendapat teman-teman semuanya. Cukup sekian video kali ini, hari ini. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.